Halo semua, selamat datang di channel YouTube Resep Rong Puluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu saya sudah bikin peanut butter cake atau bolu selai kacang. Nah, karena selai kacangnya masih ada, akhirnya saya bikin peanut butter cookies. Kue kering kacang ini teksturnya renyah, rasanya juga enak, manisnya pas. Gimana caranya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Pertama, siapkan bahan kering 250 gram tepung protein rendah. Saya mau tambahkan dengan setengah sendok teh baking powder. Saya tambahkan juga setengah sendok teh soda kue atau baking soda. Dan bahan kering berikutnya adalah emulplex, ini untuk perenyah kue. Saya tambahkan setengah sendok teh. Sebaiknya emulplex ini jangan di skip ya, tetap pakai. Aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita sisihkan dulu untuk nanti. Selanjutnya dalam wadah yang bersih dan kering, masukkan 110 gram margarin. Kemudian masukkan juga 100 gram gula palem, 100 gram gula pasir. Mixer dengan kecepatan bertahap, dimulai dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi, sampai campuran margarin ini menjadi lembut dan sedikit mengembang, tapi jangan dimixer lama-lama ya, karena kita akan membuat kue kering. Bersihkan pinggiran wadah menggunakan spatula supaya campuran margarin yang tersisa di pinggiran wadah bisa ikut tercampur rata dengan baik. Jadi kalau untuk kue kering, nge-mixer margarinnya itu nggak perlu lama-lama, jangan lebih dari 3 menit. Di mixernya sampai seperti ini aja, cukup menjadi lembut dan berwarna sedikit pucat. Kalau sudah, selanjutnya saya akan masukkan 1 butir telur utuh suhu ruang. Saya gunakan ukuran sedang. Mixer dengan kecepatan rendah asal tercampur aja, jangan lama-lama. Jadi kalau bikin kue kering itu proses pengadukannya cukup sat-set ya teman-teman, nggak perlu proses yang lama. Setelah tercampur rata, saya akan masukkan 185 gram selai kacang. Saya gunakan selai kacang yang berbutir, di dalamnya ada potongan kacang cincang. Kalau tidak ada, mau pakai selai kacang yang polos juga nggak apa-apa. Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Ini juga sama, nge-mixernya jangan lama-lama, asal tercampur aja. Kalau sudah, selanjutnya kita masukkan campuran bahan kering yang sudah kita siapkan tadi. Saya masukkan setengah bagiannya dulu, sambil diayak supaya nggak bergerindil. Aduk menggunakan spatula dengan gerakan seperti yang tampak dalam video. Pertama seperti membentuk angka 11, kemudian diaduk balik. Adonan ini sama sekali nggak saya aduk pakai tangan, jadi sampai selesai saya gunakan spatula. Masukkan sisa campuran tepung, lalu aduk lagi dengan gerakan yang sama sampai tercampur rata. Hati-hati saat mengaduk, cukup diaduk perlahan aja, jangan terlalu ditekan kuat-kuat supaya kue keringnya nggak keras. Kalau penekanannya terlalu kuat, nanti adonannya bisa berminyak. Ini yang menyebabkan kue kering menjadi keras setelah matang. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, gerakan angka 11 dan aduk balik bisa membuat adonan tercampur rata meskipun tidak diaduk menggunakan tangan secara langsung. Tekstur adonannya seperti ini, sudah lembut dan sama sekali nggak lengket di tangan. Ini adonannya sudah siap untuk dibentuk. Sekarang kita siapkan alas datar, letakkan selembar plastik di atasnya. Kemudian letakkan adonan secukupnya. Ini saya sedikit terlalu banyak naruh adonannya. Saya gunakan penggaris dengan ketebalan 5 mm. Letakkan plastik di atasnya. Kemudian tipiskan adonan menggunakan rolling pin yang polos. Ditekan-tekan secara perlahan seperti ini. Kemudian gelindingkan rolling pinnya secara perlahan. Jangan ditekan terlalu kuat. Kalau sudah, saya akan ganti penggarisnya. Saya gunakan ketebalan penggaris 3 mm. Tapi sebelumnya saya kurangi dulu adonannya karena ini terlalu banyak. Nah, ini penggarisnya ketebalannya 3 mm. Jadi saya gunakan dua macam penggaris. Yang satu ketebalan 5 mm, kemudian satunya lagi dengan ketebalan 3 mm. Nah, ini adonannya saya kurangi dulu ya, karena rolling pin berikutnya lebih pendek dibanding rolling pin sebelumnya. Di resep ini saya gunakan rolling pin kayu yang bermotif. Motifnya itu ukiran
Jadi ini sangat klasik ya teman-teman, seperti biskuit yang dijual atau yang dibuat di pabrik-pabrik besar. Gelindingkan rolling pinnya secara perlahan sehingga terbentuk motif batik seperti ini. Ini motifnya cantik banget dan kalau saya suka yang klasik, jadi saya suka sekali pakai rolling pin motif batik atau motif ukiran seperti ini. Sekarang akan saya cetak adonannya menggunakan cetakan bulat yang bergerigi. Ini diameternya kurang lebih 5,5 cm. Sebaiknya gunakan cetakan yang cukup besar supaya motif ukirannya terlihat setelah matang. Sisihkan dulu bagian adonan yang ada di samping-samping supaya kita mudah melepaskan adonan yang sudah dicetak. Kalau cetakan pertama kali biasanya adonannya sedikit lebih lembek, tapi untuk cetakan berikutnya adonannya sedikit lebih kaku karena sudah terkontaminasi dengan udara. Lepaskan adonan yang sudah dicetak secara hati-hati supaya nggak rusak. Hasilnya seperti ini. Kemudian letakkan di atas loyang yang sudah dikasih alas baking paper, kasih jarak secukupnya. Kalau sudah, lanjutkan mencetak adonan sampai selesai. Sambil mencetak adonan, jangan lupa kita juga sambil memanaskan oven. Setelah loyang terisi penuh, selanjutnya panggang dengan suhu 150 derajat Celcius selama 12-13 menit. 7 menit pertama, loyang diletakkan di rak bawah. Sebenarnya untuk lama memanggang bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 7 menit, loyangnya kita pindahkan ke rak tengah sambil diputar posisi loyangnya supaya matang merata. Dan di 3 menit terakhir, loyangnya kita pindahkan lagi ke rak bawah, tentu saja sambil diputar posisi loyangnya. Dengan cara ini, peanut butter cookiesnya akan matang merata. Oke, ini dia teman-teman, peanut butter cookiesnya sudah matang. Loyang pertama ini saya panggang selama 13 menit. Sedangkan loyang kedua dan berikutnya saya panggang selama 12 menit. Kita lihat bedanya nanti di akhir video. Setelah suhu cookiesnya turun, kita pindahkan ke atas rak pendingin untuk didinginkan dalam suhu ruang. Kalau dipindahkan saat masih panas, cookiesnya bisa hancur. Satu resep ini bisa menghasilkan 74 buah peanut butter cookies atau tergantung cetakan yang digunakan. Nah, sekarang kita lihat perbedaan hasil panggang antara yang dipanggang 12 menit dan dipanggang 13 menit. Peanut butter cookies yang di tangan kanan saya dipanggang selama 12 menit, hasilnya seperti ini. Warnanya terlihat sedikit lebih cerah dibanding yang lain. Dan ini di tangan kiri saya peanut butter cookies yang dipanggang selama 13 menit. Hasilnya sedikit lebih gelap, tapi keduanya mau dipanggang 12 menit ataupun 13 menit sama-sama enak dan nggak gosong. Kalau saya lebih suka peanut butter cookies yang dipanggang selama 12 menit. Sekarang kita lihat cookiesnya ya teman-teman. Ini yang dipanggang selama 12 menit. Untuk motifnya masih cukup terlihat jelas karena kita nggak mixer adonan lama-lama. Jadi setelah matang motifnya cukup jelas. Untuk ketebalannya seperti ini. Jadi kalau saat menipiskan adonan kita menggunakan penggaris kue, maka cookies yang dihasilkan akan punya ketebalan yang sama di setiap sisinya. Saat dipatahkan, terlihat sekali kalau peanut butter cookies ini sangat renyah. Untuk manisnya menurut saya sudah pas, tapi teman-teman boleh menyesuaikan kadar manisnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Saya Aida dari Resep Rongpulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.